Oh, ini suaminya, Mbak? Saya pacarnya. Oh, Ya, pacarnya. yang Ya udah, jelas Mas. nanti jadi suaminya. Begitu. Dia itu sebenarnya sudah punya suami. Cuman dia itu sudah pudar rasa sayangnya. Pokoknya dari sekarang aku mau cerai sama kamu. Maksud kamu apa, Lel? Hah? Kamu lebih milih laki-laki itu? Iya. Kamu tetap sama keputusan kamu? Aku bakalan bikin kamu menyesal seumur hidup, Lel. Aduh, udah deh, mending sekarang kamu pergi aja deh. Udah. Aduh, Gas. Lagian si Bagas juga mau ngapain sih? Mau pinjam tas paket aku ini dan juga motor aku. Padahal dia kan juga ekonominya udah berkecukupan. Git, Gas, udah Nih. apa nunggu, Git? enggak, barusan kok. Jadi gini, sorry ya nih aku sampai pakai baju ojol gitu. Iya, aku juga mau nanya, kamu ngapain sih mau pinjam motor aku dan juga tas buat ngantar paket itu? Masalahnya panjang, tapi aku jelaskan intinya aja sama kamu. Dan ini sebenarnya akhir keluarga aku, tapi kan kamu juga biar gak jadi pertanyaan. Ya udah kalau misalkan nggak apa-apa, nggak perlu diceritakan juga. Ya udah deh, aku ceritakan sedikit aja. Kamu kan tahu kondisi ekonomi aku udah stabil banget. Ya, kamu Tapi- juga banyak uang sekarang. Nah, tapi kan istri aku juga gak tahu kalau aku aset udah banyak banget. Jadi kamu nggak bilang sama istri Ya kamu? enggak, yang terpenting dia kan serba kecukupan gitu. Minta apa dia udah aku kasih. Dan sekarang aku cuman pengen memastikan aja semua dugaan aku itu salah. Kamu tahu nggak kalau misalkan istri aku tuh mencurigakan. Dia setiap aku mau kerja dia izin mau pergi ke rumah kakak iparnya buat bersih-bersih rumah. Padahal aku tahu rumah itu jarang banget ditempatin karena kakak iparku juga lagi ada di luar. Rumah itu gak ditempatin gitu. Jadi aku izinkan, tapi anehnya setiap hari dan hampir aku mau berangkat kerja dia pasti pergi. Walaupun tanpa sepengetahuan aku gitu. Oh gitu. Kadang dia juga gak izin sama aku. Jadi aku curiga dia selingkuh sama orang lain. Dan ada orang yang aku curigai. Karena orang itu baik banget sama istri aku. Jangan-jangan dia ada main di belakang aku. Aku kan juga gak enak gitu. Kalau misalkan aku terus menduga, nanti dugaanku salah. Itu malah jadi fitnah. Betul. Dan kalau misalkan aku langsung tanya sama istri aku, nanti dia tersinggung. Nanti aku juga yang salah karena belum ada bukti. Jadi sekarang aku terpaksa deh. Aku ada ide, tadi aku pura-pura berangkat kerja dan aku bilang sama istri aku, kalau misalkan aku sore pulangnya seperti biasa. Padahal kan aku emang libur kerja sekarang, ambil cuti gitu. Jadi aku langsung hubungin kamu buat menyediakan motor sama tas paket. Jadi aku harus pura-pura jadi tukang antar paket. Aku memastikan aja ke sana ada siapa aja di sana. Apa emang benar dia bersih-bersih sendirian atau ada orang lain? Atau bahkan dia bermasalah sama orang lain. Jadi aku harus memastikan. Ya, siapa yang nggak sakit hati kalau misalkan diselingkuhi sama istri sendiri. Padahal semua kebutuhan dia udah aku penuhin. Dan semua apa yang dia minta udah aku kasih. Betul, Gas. Tapi kamu juga jangan langsung menuduh istri kamu nanti setelah bertemu sama dia. Kamu juga harus nanyain bener-bener. Ya makanya cuman gitu. takut aja dugaan kamu itu salah. Ya maka dari itu aku kan harus memastikan sampai-sampai aku harus jadi tukang paket. Ya ini kan juga demi kebaikan rumah tangga aku. Dan juga demi kebaikan masa depan aku ke depan. Percuma gitu karir bagus tapi istri gak mau bersyukur memiliki suami kayak aku. Mending aku nikah lagi, cerai aja. Jangan gitu, Gas. Kamu juga harus nanyakan benar-benar dulu sama istri kamu. Ya. Supaya kamu juga nggak cerai sama istri kamu. Ya itu kan plan seandainya memang yang aku curigakan itu beneran terjadi. Tapi kalau memang itu gak terbukti, ya aku harus minta maaf sama istri aku. Walaupun istri aku gak tahu kalau aku nyamar jadi tukang paket, cuman buat nyelidikin dia. Nanti aku cara ngomongnya biar gampang lah sama dia. Aku bisa halus-halus ngomong sama dia. Aku harus bisa memastikan dalam keadaan tenang aku ngobrol sama dia. Jadi kita gak ada selisih paham. Betul. Tapi aku sebelum minta maaf sama kamu. Aku udah ganggu kerjaan kamu. Nggak apa-apa, Gas. Lagian aku juga sekarang nggak kerja kok. Oh jadi kamu gak antar paket sekarang? Enggak, ini aku udah siap-siap buat ke pacar aku. Aku udah janjian. Kamu mah pacaran terus, masih tetap yang dulu. Ya tetep lah. Ya aku cuma bisa ngasih tahu sama kamu gitu, hati-hati dalam memilih pasangan. Beda gitu soalnya ketika menikah sama di waktu pacaran. Kalau pacaran kita bagus-bagus terus kan, tapi giliran menikah semua keburukan
Di A sampai Z pun udah terungkap semua. Jadi jangan sampai kamu apa ya namanya? Jangan sampai kamu salah pilih pasangan dan jangan sampai juga kamu membuat masa depan kamu suram gara-gara pasangan kamu. Ya makanya itu guys, aku juga sudah agak lama pacaran sama pacar aku ini. Ya aku juga biar tahu sikap dia seperti apa sebelum aku ke jenjang yang lebih serius ke pacar aku ini guys. Ya udah deh kalau begitu, apa mending sekarang aku langsung berangkat aja ya. Soalnya takutnya kelamaan dia malah melakukan hal-hal yang aneh lagi. Ya udah buruan kamu berangkat sekarang aja. Tapi gak apa-apa nih, aku pinjam dulu. Gak apa-apa, motornya. bawa aja. Saya nggak dipakai kok. Ya udah kalau begitu Git. Aduh, panas banget lagi. Ya sekarang juga panas banget sekarang. Sama Git, apa jangan-jangan karena aku deket sama kamu. Jadi kamu kan bawaannya auranya panas. Ya udah deh, semoga dugaanku salah nih Git. Ya. Aku harus ke sana dulu. Yaudah hati-hati guys. Kasih Git. Ya. Kasihan banget sama Bagas. Padahal dia ekonominya udah lumayan membaik sekarang. Bisa dibilang dia orang kaya, tapi ujian dia bukan di ekonomi, tapi ya masalah rumah tangga dia. Ya udah deh, aku siap-siap aja buat ketemu sama pacar aku. Duh, Mas Umar kemana sih? Katanya tadi janjian jam segini. Mana aku di pinggir jalan lagi, duh. Ini rumah kosong lagi. Itu dia Mas Umar. Mas? Hai sayang. Mas, kamu kok lama banget, Mas? Iya, Oh iya, mobil kamu di mana? aku parkir di sana. Ya, supaya nggak ketahuan sama Gini, tetangga-tetangga Mas. kamu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita mau pergi ke rumah kakak aku, dan kebetulan di rumah kakak aku itu nggak ada orang. Kakak aku lagi keluar kota. Aku izin sama suami aku mau bersihin rumah itu. Tapi di sini aku ngajak kamu, Mas. Kita bisa pacaran di situ dan tanpa perlu ketahuan sama orang-orang. Aku pikir, ya kita mau pacaran di rumah kamu, mumpung suami kamu lagi kerja. Jangan Tapi, dong, Mas. Kalau kamu nyaranin buat ke rumah kakak ipar kamu, Kakak aku. oh kakak kamu, lebih baik itu kalau misal nggak ada orang. Ya kalau semisal kita pacaran di rumah aku, emang suami aku lagi kerja, tapi tetangga aku, Mas, tetangga aku itu mulutnya pada nggak bisa dijaga. Aku malas banget kalau di rumah. Iya sih, ya membuat kita itu ngerasa nggak leluasa kalau misal Ya, jadi gitulah. omongan. Apalagi ya kita kan masih belum ada ikatan tunangan. Kamu juga sekarang sudah jadi istri orang, Nah, kan nggak enak. ya untungnya nih ya, kakak aku sempat ngasih kuncinya ke aku dan aku emang disuruh jagain rumah itu. Jadi sekarang kita punya tempat pacaran baru tanpa perlu kita pacaran di luar-luar dan gak enak sama orang-orang yang mungkin kenal sama suami aku. Iya, jadi bebas dong. Kita mau ngelakuin apa aja. Oh iya, Mas, tapi kita jalan ke rumah kakak aku jalan kaki aja ya. Kok jalan kaki? Ya karena rumahnya deket, Mas, kita lewat jalan tikus aja. Kalau kamu bawa mobil, aku takutnya kalau ketahuan sama suami aku kita nggak bisa ngintip, Mas. Kalau jalan kan kita bisa sembunyi di tempat-tempat yang bisa dibilang nggak bisa dilihat sama suami aku. Bener Gimana? juga sih. Deket kok, Tapi- Mas, cuma di situ. Berapa kilo? Aku sudah pegel nih, aku nggak biasa Aduh, olahraga udah, Mas, sekarang. tenang aja. Intinya kamu nggak bakal kecapean kalau cuma jalan ke rumah kakak aku. Boleh. Tapi aku mau pindahin mobil aku dulu sebentar lagi. Soalnya aku parkir di nggak di tempat yang teduh, tapi kepanasan di sana. Ya udah deh, aku ikut ya bentar lagi. Nah, ya udah nggak apa-apa. Oh ya, emang kamu nggak mau beli apa kayak gitu? Gimana nanti kalau aku masakin kamu aja di rumah kakak aku, Mas? Karena kebetulan aku mau nunjukin skill masak aku yang udah belajar dari sebelum nikah dan aku mau tunjukin ke kamu. Ide bagus. Tapi Iya. kamu yakin nih, kamu itu bisa memasak dengan baik dan enak? Itulah yang orang-orang pikirkan. Kalau orang seperti aku ini bisa dibilang gak bisa masak. Tapi kamu tenang aja, Mas. Aku itu pandai banget kalau dalam hal memasak. Bisa-bisa makanan yang aku buat itu lebih enak daripada yang di restoran. Oh ya?
Ternyata si Bagas itu apa ya, nggak merasa bersyukur nih kayaknya punya kamu. Sudah cantik, pintar masak. Gini Kayaknya Mas, kamu salah pasangan deh. Kamu Kayaknya- lebih baiknya itu sama aku daripada sama suami kamu itu. yang nggak bersyukur di sini tuh kayaknya aku deh Mas. Kenapa? Iya, kamu tahu sendiri lah, Bagas pekerjaannya hanya tukang paket. Jadi ya aku minder banget Mas kalau semisal teman-teman aku tahu kalau suami aku itu jadi tukang paket. Jadi sekarang kalau kamu masih ragu dengan menikah dengan aku tunjukin skill masak aku, siapa tahu kamu bisa 100% yakin kalau aku ini bisa jadi istri yang baik buat kamu. Boleh, aku setuju juga nih. Aku akan menikmati masakan yang bakal kamu sajikan kepada Iya. aku bentar lagi. Kalau kita beli di luar kayaknya itu kurang sehat Mas. Nanti aku bakal masakin kamu. Kamu pengennya apa? Aku sih pengennya yang sedikit western aja. Udah deh, nanti kamu temenin aku masak. Sekalian gimana kalau kita belanja bahan-bahannya aja? Oke. Ya, kita pakai mobil aja dulu. Nanti Iya. kita parkirnya agak jauh biar kita belanjanya enak, nggak jalan kaki juga. Ya udah Kamu Mas, juga biar nggak capek. kita mau ke mobil kamu dulu. Ya udah, sekalian ntar lagi kita ke supermarket buat belanja. Emang kamu parkirnya di sebelah mana Mas? Kok Tuh. dari sini nggak kelihatan? Di depan rumah ini yang kosong. Oh, ya Rumah udah, siapa? dekat juga kok. Ya udah yuk. Kamu gendong. Ih, udah yuk. Pak Romi, Iya Bu, dari tadi saya cariin Pak Romi ternyata di sini. iya Bu, cari angin Bu. Di depan rumah Ibu panas banget Bu. Ya udahlah, emang lagi cuacanya kayak gini kan Pak. Oh iya, mobil yang udah saya suruh tadi udah Pak Romi siapkan. Oh sudah Bu, mobil sudah saya angetin dan sudah siap jalan Bu. Oke, pas banget kalau gitu. Mungkin nanti kita akan jalan. Tunggu kabar dari Pak Bagas dulu aja. Karena saya juga bingung. Kenapa tiba-tiba hari ini Pak Bagas kabarin saya kalau ternyata Pak Bagas mau datang ke sini katanya. Kok tumben-tumbenan ya Bu, Pak Bagas mau datang ke sini Bu? Justru itu Pak Romi, saya juga bingung. Tiba-tiba aja Pak Bagas telepon dan bilang kalau dia ada kepentingan sama saya dan dia bakal datang ke sini untuk ngobrol. Biasanya juga saya yang nyamperin Pak Bagas kan. Oh, atau jangan-jangan Pak Bagas itu lagi kangen sama Ibu nih? Ah, Pak Romi bisa aja. Nggak mungkin lah Pak. Saya juga curiga deh. Jangan-jangan ada misi baru lagi dari Pak Bagas. Tapi dia belum sempat ngasih tahu saya lewat telepon kali Pak. Iya mungkin ya Bu, mungkin masalah pekerjaan ya Bu. Ya kali sih Pak. Tapi saya juga nggak pengen buat menerka-nerka dulu deh Pak. Takutnya nanti saya ya salah aja. Nanti Pak Bagas malah marah sama saya. Ya nggak mungkin lah Bu, selama ini kan Pak Bagas masih belum pernah marah sedikit pun sama Ibu. Atau jangan-jangan Pak Bagas suka sama Ibu. Hus, Pak Romi jangan ngomong aneh-aneh dong Pak. Alah udahlah Bu, Ibu udah nggak usah nutup-nutupin juga. Jangan-jangan Ibu juga suka sama Pak Bagas nih. Ya nggak mungkin lah. Pak Bagas itu udah punya pasangan Pak. Jadi ngapain saya mau ngelakuin hal seperti itu? Lagian juga saya sama Pak Bagas itu cuma sebatas partner kerja. Iya Saya juga adalah orang kepercayaan dari Pak Bagas. Bu, Romi yang bisa aja. namanya laki-laki itu Bu. Wanita itu nggak cukup satu Bu. Nggak apa-apa Bu, poligami Bu. Menikah lagi kalau dia mampu untuk menafkahi istri keduanya Bu. Nggak apa-apa itu Bu. Itu namanya sunnah Rasul Bu. Hush, ya. Pak Romi nih ngomongnya aneh-aneh aja. Jangan-jangan Pak Romi nih yang udah punya niat kayak gitu ya kan? Sama siapa Bu? Ya nggak tahu deh. Nggak mungkin lah Bu. Warga di sini itu kebanyakan mayoritas itu semuanya udah pada bersuami Bu. Ya, makanya udahlah kita nggak usah ngebahas kayak gitu. Sekarang nih kita harus fokus sama nanti apa yang udah Pak Bagas rencanakan. Jadi makanya saya minta tolong sama Pak Romi buat panasin mobil karena saya takut nanti tiba-tiba Pak Bagas telepon nyuruh kita pergi ke suatu tempat, ya kan? Sudah Bu, Ibu tenang aja Bu. Nggak usah bingung seperti itu Bu. Mobil sudah saya panaskan, semuanya sudah saya siapkan. Dan mobil itu cuma tinggal berangkat aja Bu. Oke. Saya jadi was-was gini loh Pak. Tadi telepon juga suara Pak Bagas tuh bener-bener aneh banget. Nah ini dia Pak Bagas. Pagi Pak. Bukan pagi, udah jam 1 siang.
Selamat siang, Pak. Siang maksudnya, Pak. Tunggu, Pak. Bawa motor, pakai jaket ojek, bawa... Pak Bagas tuh tumben-tumbenan berpenampilan kayak gini, Pak. Ini ya Bu Sinta, sebenarnya saya ada masalah sama istri saya. Saya ini kayaknya selingkuh, tapi saya nggak bisa membuktikan. Jadi saya harus nyamar dulu nih. Tapi Bu Sinta udah siapin mobil yang udah saya suruh tadi. Soal itu udah siap, Pak. Saya udah tugasin Pak Romi juga. Nih, alamatnya udah saya kirim ke kotak WA-nya Bu Sinta. Oke, Pak. Nah, Bu Sinta sama Pak Romi tinggal nyusul ke sana. Nanti Bu Sinta sama Romi juga jelaskan kalau saya memang sebenarnya orang kaya dan saya punya banyak aset. Istri saya kan tahunya cuma saya kerja dengan gaji yang cukup, bisa menafkahi dia dan apa yang dia minta bisa tercukupi. Tapi selain itu kan saya banyak aset yang triliunan nilainya, tapi dia nggak tahu. Biar sekalian dia nyesel tuh kalau misalkan saya mergokin dia selingkuh. Oke. Mungkin Pak Bagas harus tenang dulu, Pak. Apa mungkin hal ini nggak bisa dibicarain baik-baik dulu, Pak? Ya ini kan saya mau membicarakan baik-baik. Iya, maksudnya hal ini bisa Pak Bagas perbaiki kan antara rumah tangga Pak Bagas? Gini ya Bu Sinta, kalau misalkan ini salah dugaan saya akan minta maaf sama dia. Kalau saya langsung to the point, saya bilang kamu selingkuh, saya nggak ada bukti apa-apa. Jadi saya menjaga perasaan dia. Saya harus memastikan dulu kalau dugaan saya itu salah atau benar. Pak. Baru dan nanti langkah selanjutnya. Begitu Bu Sinta. Tapi kenapa harus pakai pakaian seperti ini? Kalau saya berpakaian biasa, nanti dia tahu kan kalau itu saya. Jadi saya nyamar jadi tukang paket. Jadi ke rumah itu saya bilang aja, pura-pura jadi tukang antar paket. Ya kalau semisal memang istri Bapak ketahuan selingkuh, tinggal ceraikan aja, Pak. Bapak banyak uang. Pekerja Bu Sinta. Gimana sih? Kamu diem dah kalau nggak bisa mikir. Maaf, Pak. Jadi intinya begini Bu Sinta. Kalau misalkan saya ini langsung to the point, tahu istri saya selingkuh, saya nggak perlu nyamar jadi tukang paket. Siapa? Karena saya menjaga perasaan istri saya, jadi saya harus sembunyi-sembunyi buat melihat apa yang diperbuat istri saya. Kalau ada saya, istri saya baik-baik. Tapi kalau nggak ada saya kan nggak ada yang tahu. Saya Begitu. paham Udah betul, paham Pak. belum? Paham, Pak. Paham juga Udah, kamu. Pak. Biar nanti saya yang akan kasih paham, Pak Romi. Oke, saya udah paham strategi dari Pak Bagas. Saya janji saya akan melaksanakan apapun yang udah Pak Bagas tugaskan sama saya. Intinya Dan- Bu Sinta sekarang cuman nyiapin mobil dan bawa mobil itu ke sana, dan Bu Sinta bantu ngejelasin, dan kalau betul perlu tuh kasih tahu semua foto-foto luasan tanah saya, terus rumah-rumah saya ada di mana, kantor saya ada di mana, jumlah karyawan. Karena di handphonenya Bu Sinta semua. Baik, Pak, kalau gitu cuman saya turut prihatin atas kejadian ini, Pak. Semoga apa yang udah diduga Pak Bagas itu semua hanya kesalahan aja, Pak. Ya semoga aja Bu Sinta. Saya udah emosi dari rumah jalan dari tadi. Udah kesel banget kalau saya tahu istri saya selingkuh. Awas saja. Jadi Iya. demi membongkar semua perselingkuhan ini, atau perselingkuhan ini ternyata tidak ada, saya harus buktikan biar saya juga gak berdosa terus sama istri saya. Semoga apa yang terbaik bisa Pak Bagas jalani dengan istri Pak Bagas nantinya. Iya Bu Sinta. Jadi kalau sempat, ntar lagi saya harus beli masker. Kalau memang nggak ada ya udahlah. Saya tinggal tutupin begini, udah gak kelihatan ya Bu Sinta. Udah beda banget, Pak, sama Pak Bagas. Bu Sinta sampai pangling ya sama saya tadi. Saya pangling betul, Pak. Cuman karena Pak Romi tadi udah sampaikan kalau ini Pak Bagas, saya baru sadar. Ya udah kalau begitu. Semoga aja istri saya juga pangling lihat saya. Saya agak gemeter, grogi, ngobrol udah karena terlanjur kesel banget. Iya, Pak, saya sangat paham apa yang Pak Bagas rasakan. Semoga ini semua berjalan dengan lancar ya, Pak. Ya udah deh. Saya minta doanya Bu Sinta juga biar semua dugaan saya salah. Doanya saya, Pak. Hah? Doanya saya. Doa kamu itu, kamu mau ngedoain saya apa? Hah? Ya supaya bisa sukses, Pak. Oke, Pak. Saya yang kasih tahu Pak Romi biar tidak terlalu lancang kayak gitu. Ya udah kalau Kali gitu. cari pekerja yang smart dikit dong. Baik, Pak. Kalau gitu hati-hati ya Pak Bagas. Saya akan susul nanti. Jangan telat-telat. Saya langsung ke sana. Siap, Bu Pak. Sinta juga. Baik, semoga berhasil Pak Bagas. Bu. Ih, Pak Romi gimana sih? Pak Romi itu mempermalukan wajah saya, Pak Romi. Saya bingung, Bu. Ternyata selama ini istri Pak Bagas itu nggak tahu kalau Pak Bagas itu orang kaya. Iya jelas nggak tahu lah. Cuman saya heran aja Pak Romi. Kok tega-teganya ya? Istri Pak Bagas itu selingkuh.
Padahal kan, ya meskipun secara istri Pak Bagas tahunya Pak Bagas nggak punya apa-apa, tapi Pak Bagas itu orang yang paling baik yang pernah saya temui loh Pak. Bu, zaman sekarang itu baik itu nggak cukup, Bu. Yang terpenting sekarang itu materi, Bu. Jelas lah, Bu. Pak Bagas itu tidak mengakui bahwasannya dia itu orang terkaya, Bu, di sini, Bu. Tapi Pak Romi, kalau dipikir-pikir, Pak Bagas ini benar juga Pak. Kalau seandainya dari awal Pak Bagas memberitahu kalau Pak Bagas ini adalah orang ternama, dia punya segalanya, ya otomatis istrinya akan berperilaku dengan baik. Tapi kalau dengan cara ini, Pak Bagas jadi bisa tahu dong gimana keaslian dari sikap istrinya sendiri, ya kan? Iya, Jadi kalau sikap Pak Bagas seperti ini, dia menunjukkan kesederhanaan dalam hidupnya. Kalau seandainya istrinya nerima dengan baik, dengan ikhlas, berarti Pak Bagas sudah mendapatkan istri yang benar-benar cocok di dalam hidup, yang mau menerima apa adanya. Betul Tapi sih, kalau Bu. hanya memandang hartanya, Pak Betul Bagas sih, juga Bu. masih bisa pilih banyak perempuan lain di luar sana Pak Romi. Aduh. Tapi apapun yang terjadi untuk Pak Bagas, semoga ini bakalan jadi yang terbaik deh buat Pak Bagas. Yang terbaik, yang terbaik. Tapi Pak Romi ingat nih, kalau Pak Romi terus-terusan lancang, celometan kayak gitu sama Pak Bagas, Ya cuma lucu aja, Bu. ya, tapi Tadi saya nggak bakal tanggung jawab, dan saya akan biarkan Pak Bagas memutuskan antara Pak Romi bisa kerja atau enggak sama saya. Udah, mending sekarang kita siapin dulu mobil. Saya mau Ya udah, Bu. nyiapin foto-foto dan berkas-berkas dari Pak Bagas dulu. Saya keluarin mobil dari garasi, Bu. Ya iyalah Pak Romi, aduh. Permisi, Bu. Masih lama nggak? Ini Mas rumahnya. Rumahnya yang ini? Iya, Ini motor siapa? Motor tetangga Mas, biasa. Kan rumah kakakku ini udah lama gak ditempatin, jadi tetangga seenaknya lah Mas. Numpang parkir di situ. Lumayan bagus sih. Sayang banget kalau misal nggak ditempatin. Iya, mau gimana lagi Mas? Kakakku kan ikut suaminya kerja, jadi dia nggak bisa ninggalin keluarganya dong. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kalau emang ini mau dibersihkan juga buat tempat kita pacaran. Jadi enak suami kamu bekerja, kamu nanti kesini aja. Aku langsung datang ke sini tanpa harus Iya, aku datang ke rumah Tapi kamu. aku nggak mau bersihin rumah ini sendirian. Aku bakal nyuruh orang kok. Aku nggak mungkin dong Mas bersih-bersih rumah sendirian. Iya. Udah kita duduk aja dulu. Ya udah, Capek yuk. berdiri terus. Tapi tetangga di sekitar sini aman gak? Iya, tetangga di sini itu orangnya introvert semua Mas. Jadi mereka nggak mau ngurusin urusan yang bukan menjadi hak mereka. Gitu ya. Enak sih kalau seperti itu. Daripada nanti kita diomongin, wah kok ada pemuda-pemudi ke rumah kosong itu buat apa? Iya, tenang aja Mas. Namanya juga perumahan. Tetangga-tetangga di sini tuh pada bodo amat Mas. Syukurlah kalau begitu. Aku mau nanya nih sama kamu. Apa Mas? Rencana kamu ke depannya gimana? Rencana... Oh, maksud kamu rencana hubungan kita? Ya. Iya, aku bakal ceraikan suami aku Mas. Tapi aku nunggu semua aset yang suami aku punya itu ada di tangan aku dan atas nama aku. Bukannya kamu tadi bilang kalau suami kamu itu hanya tukang parkir? Ya, sebenarnya suami aku itu, aku juga bingung Mas, dia itu kerja apaan. Kadang dia pulang jadi tukang paket, kadang ngojekin, kadang bawa gerobak bakso. Tapi herannya, setiap aku minta sesuatu ke dia, dia selalu memenuhi Mas. Dia selalu mengabulkan hal yang aku pengen. Jadi aku menarik kesimpulan kalau suami aku ini pasti ada tabungannya Mas. Dan tabungan itu harus jadi milik aku dulu sebelum aku minta cerai sama dia. Ya iya, karena kamu kan istri dari seorang suami yang jadi pasangan kamu saat ini. Ya udah, kamu harus kuasain dulu semua aset yang dimiliki sama suami kamu. Ya, oh iya, katanya kita mau masak. Oh iya, aku ambil dulu ya. Iya. Sayang, nih ada tukang paket. Paket? Iya. Atas nama siapa ya Mas? Kamu ada uang nggak? Kamu COD. Bentar Mas. Atas nama Bu Leli. Tapi sayang, aku nggak ngerasa mesen paket apapun.
Bukannya Dan ini herannya kok bisa dikirim ke alamat kakak aku. Mas, Tadi saya sempat ke sana, Mbak. Tapi rumahnya gak ada orang. Terus katanya keluar ke sini. eh, Jadi saya anterin ke sini. keluar ke sini. Siapa yang bilang, Mas? Siapa ya dia tadi? itu tukang paket, pastinya sudah ada aplikasinya. Begitu. Oh, Ah, bener. bener banget tuh. Udahlah, nggak Oh, apa-apa. ini suaminya, Mbak. em, Saya pacarnya. Oh, Eh, pacar. ya udah, Jelas Mas. nanti jadi suaminya. Begitu. Dia itu sebenarnya sudah punya suami. Cuman dia itu sudah pudar rasa sayangnya. ya biasalah Mas, namanya juga orang bosen kan. Apalagi suami saya tuh kerjanya serabutan. Jadi saya udah nggak mampu buat bertahan sama suami saya. Saya carilah pasangan yang lebih mapan daripada suami saya. Tapi Gitu. saya tanya-tanya ke tetangga tadi, Mbak. Katanya suami Mbak ini baik banget sama Mbak. Terus ya sering manjain Mbak. Ya, itu cuma omongan tetangga Mas. Tapi aslinya suami saya itu kurang perhatian ke saya. Jadi saya cari cowok yang lebih perhatian dan lebih dari segi apapun. Oh, Kiri iya. juga Mas, makanya Mas nanti ya kalau misal Mas cari istri, Mas itu harus memperbaiki ekonominya Mas dulu, jangan cuman jadi pengusaha yang kecil-kecilan kayak jualan bakso, jual gorengan, apalagi ngantar-ngantar paket. Maksud saya bukan merendahkan Maksudnya pekerjaan. menabung dulu, Nah, baru iya. cari pasangan gitu loh Mas. Jangan usah diambil hati Mas, omongan berarti- pacar saya emang nyelekit. Ya, saya mohon maaf ya Mbak. Soalnya saya tadi dengar-dengar cerita dari tetangga. Saya tanya kan awalnya tanya rumahnya Bu Leli. Terus katanya Bu Leli lagi keluar ke sini. Terus suaminya, terus ceritalah dia tanya suaminya kerja. Soalnya suaminya kerja terus. Bu Leli harusnya bangga punya suami dia. Tapi ya panjang lah cerita intinya. Suaminya baik. Emang peraturan di kantor Mas ini ada waktu buat gibahin orang ya? Enggak Mbak, soalnya kan saya ada orang cerita, saya dengerin aja. Iya, ya udahlah Mas, saya kasih saran aja Mas, jangan terlalu dengerin omongan orang yang gak sesuai dengan faktanya. Jadi saya sendiri yang mengalami dan saya yang akan ngurusin urusan saya sendiri. Oh iya, paketnya berapa Mas? Saya transfer aja ya? Gak usah Mbak. Gak usah. Nggak usah. Mana paketnya Mas? Apa Mas Bagas? wajah aku lebih tampan dia ya? Ya jelas jauh lah dari segi perawatan lebih enggak, malu Mas. aku. Aduh, Sayang, udahlah lagian suami Aku kamu udah juga- curiga sama kamu Mar. Kamu nih udah aku terima baik-baik di rumah. Tapi kenapa kamu membuat istri aku Mas, juga? gini Mas. Aku bisa jelasin Mau semuanya. kamu apa sih, Lel? Aku bisa jelasin semuanya. Siang aku jadi tukang bakso keliling, jualan cilok, jadi tukang antar paket, jadi ojek dan lain sebagainya. Tapi kan aku semua memenuhi semua kebutuhan kamu. Aku juga ada usaha kok di luar. Ini cuma usaha sampingan. Kenapa kamu begini? Tega banget sama aku, Lel. Mas, gini Mas, kamu kayaknya salah paham Mas. Gimana kalau kita pulang, terus aku bakal jelasin semuanya. Kamu gak usah kerja hari ini, ayo. Kita pulang aja. Udah, nggak usah sok baik sama dia. Kamu itu harus punya pendirian. Kalau kamu sudah nggak suka, ya udah bilang aja nggak suka terus terang. Lagian ya, dari penghasilan dia itu mana cukup ya. Kamu bilang sendiri kan sama aku, cerita sendiri kan sama aku, kalau kamu itu masih belum tercukupi semuanya. Ternyata Dan aku bisa ngasih lebih daripada apa yang dia kasih. mulut ke kamu sekarang diem. Ternyata begini ya, Lel. Aku susah-susah cari nafkah buat kamu. Kamu nih istri aku. Kamu bilang pergi ke rumah orang tuh, pergi ke rumah kakak. Diam. Terus tiba-tiba di sini, ternyata pergi sama laki-laki lain. Mas, Aku udah kasih kepercayaan sama kamu, Lel. Udah Mas. Tapi apa yang dikata Mas Umar itu ada benernya juga loh. Aku hidup sama kamu juga masih serba kekurangan. Kamu bilang serba kekurangan. Hah? Mas, kendaraan aja kamu nggak punya mobil Mas. Sedangkan aku kemana-mana harus panas-panasan dan aku harus pakai taksi. Hei, kamu belum tahu siapa aku sebenarnya, Lel. Allah, kalau orang seperti kamu emang pintar bersilat lidah ya. Ketika istri kamu ngomong begini, kamu tangannya begini. Kamu gak mau ngalah kan? Bilang aja kalau kamu itu orang miskin ya miskin. Gak usah pakai mau jadi orang kaya kayak Sekarang apa. Kayak. kamu pilih, Lel. Kamu pilih aku atau dia?
Udah sayang, kamu tinggal bilang aja pilih aku. Aku jamin hidup kamu bakal lebih bahagia daripada sama dia. Aku pilih Mas Umar. Oke. Gak apa-apa kalau kamu pilih dia, Len. Sebenarnya orang di kantor aku, kamu gak tahu punya kantor, Len. Orang di kantor aku cantik, lebih cantik dari kamu. Kantor? Dan dia mau sama aku. Tapi aku jaga perasaan aku cuman buat setia sama kamu, Len. Maksud kamu kantor paket? Kamu itu mimpi ya? Hah? Kantor apa maksud kamu? Hah? Kamu itu kadang dorong gerobak bakso, kata si Lele, jualan cilok, iya kan? Kamu itu nggak usah ngarang deh. Kalau kamu itu nggak punya kantor, nggak usah ngada-ngada. Bilang aja terus terang, kalau kamu itu hanya pengantar paket seperti ini. Pak Romi, cukup. Saya capek. Bu, kok tambah ke sini jalannya malah tambah lebar ya, Bu? Tadi di sana kan sempit banget, Bu. Oh iya, saya baru sadar Pak Romi. Wah, ini kayaknya kita salah jalan deh Pak. Tuh lihat, sampai sana pun jalannya malah lebih lebar. Ini semua gara-gara Pak Romi. Iya, Kita mungkin salah jalan nih Pak. salah jalan, Bu. Itu, Bu, gerbangnya, Bu, bukan di sana, Bu. Makanya aku pangling, Bu, kok sampai lewat sawah-sawah seperti ini. Udah. Kamu lihat nggak? Itu Pak Bagas, Bu. Bener. Udah, sekarang gini. Karena akses jalannya ini lebar, Pak Romi ambil mobil lagi dulu. Saya biar susul Pak Bagas dulu sendirian. Bu, dari sini sampai ke sana itu udah jauh, Bu. Udah 500 meter, Bu. Terus? Mau Yang ngelawan lagi? enggak, Bu, bukan mau ngelawan, bukan capek, Bu. Daripada balik lagi ke sana, Bu, mending kita ke sana dulu, pinjam motornya Pak Bagas, lalu saya bawa ke mobil, mobilnya saya bawa lagi ke sini, Bu. Pak Romi. Gimana sih? Kalau kita berdua langsung ke sana, terus mau pinjem motor dari Pak Bagas, semua rencana Pak Bagas bakal hilang, semua bakal terbongkar dulu kan? Tuh, saya bingung deh, saya harus ngajarin Pak Romi kayak gimana lagi sih, Pak? Iya, daripada saya jalan, Bu. Nanti kan bilang, tunggu dulu, saya masih mau jemput mobil, gitu, Bu. Oke, daripada saya jalan. Kalau gitu, saya aja yang jalan. Ya udah, Bu. Biar saya aja yang jalan, Bu. Saya muter, Bu, lewat sana nanti tembus ke sana, Bu. Ibu biar langsung aja ke Pak Bagas, Bu. Kalau sampai nih, tadi saya beneran jalan buat ngambil mobil sendiri. Saya udah yakin kok, Pak Romi nggak bakal lagi kerja di sama saya. Ya, Bu, saya sudah tahu, Bu. Ya udah deh, mending Ibu langsung aja susulin Pak Bagas. Nanti saya bakalan ngejar, Bu. Ya udah kalau gitu, saya mau samperin Pak Bagas dulu. Ya, Bu. Takut nanti rencana Pak Bagas gagal lagi kalau kita telat. Pak Romi urusin mobil, oke? Siap, Bu. Oke, Bu. Oke, kalau gitu saya percaya sama Pak Romi. Ya, Bu. Saya susul dulu. Ini enak ngudut aja dulu apa ya? Bu Sinta lagi nggak ada nih. Tapi jangan deh. Nanti kalau aku ketahuan ngudut di sini, aku bisa dipecat sama Bu Sinta nih. Udahlah, mending aku jemput mobil aja. Udahlah Mas, aku udah gak mau lagi dengerin omongan kamu. Pokoknya dari sekarang aku mau cerai sama kamu. Maksud kamu apa, Lel? Hah? Kamu lebih milih laki-laki itu? Iya. Kamu tetap sama keputusan kamu? Aku bakalan bikin kamu menyesal seumur hidup, Lel. Udah deh, mending sekarang kamu pergi aja deh. Udah. Lihat nih. Dia siapa perempuan ini? Gak tahu. Saya telat Pak. Bagus nggak apa? Aman? Jadi ini kelakuan kamu, bukan hanya ngantar paket kan? Hah? Mulut kamu dijaga ya. Terus perempuan ini siapa? Kamu itu jangan. Dia ini karyawan aku. Dia yang udah ngelola semua aset aku. Aduh. Harusnya kamu berterima kasih sama dia, Lel. Dan sekarang aku mau ngasih tahu semua sama kamu. Kalau sebenarnya aku gak seperti yang kamu bilang. Yang terpenting buat aku, mau kerja apapun, yang terpenting kamu kan tercukupi. Tiap kamu minta apa, aku selalu ada kan. Dan aku emang sengaja, Lel, nyembunyikan semua aset aku sama kamu. Kamu bisa tanya aja sama Bu Sinta. Aku harus percaya sama omongan kamu. Oh, tahu jangan. Bu Sinta, mobilnya mana, Bu? Mobil apa? Nggak usah ngarang-ngarang. Ya, Begini Pak. pinter banget mereka berdua ini berakting ya. Kalian berdua sekongkol emang. Pasti nyuruh Pak Romi ya. Duh, cari pekerja lain lah, Bu. Perasaan kebingungan. Padahal emang gak punya mobil. Kalau abis ngerental ya kamu nggak usah mengakuin kalau itu mobil kamu. Pak, Bu, kalian ini udah keterlaluan. Kenapa sih kalian bersikap kayak gini sama Pak Bagas? Ya, karena dia miskin. Kamu itu dibayar berapa sama dia? Hah? Kok sampai ngebela-belain dia jatuh kamu angkatin? Begini ya Pak, saya yakin
Kalau seandainya bapak sama ibu udah tahu sebenarnya siapa Pak Bagas, kalian pasti akan menyesal sudah memperlakukan Pak Bagas dengan seperti ini. Pak Bagas bisa melakukan segala cara untuk menyingkirkan kalian berdua. Jadi sebelum Pak Bagas semakin emosi dan menyingkirkan kalian berdua, apalagi ibu, lebih baik kalian berdua minta maaf sama Pak Bagas. Saya akan kasih bukti semua. Hah? Kamu nyuruh aku buat minta maaf sama orang ini? Berkasnya mana, Bu? Pasti tinggal di mobil. Aduh, Aduh, berkas udah deh. apa lagi? Kalian berdua tuh nggak usah acting di depan aku dan juga pacar aku. Karena kita berdua itu nggak akan percaya sama omongan Bu Leli, kalian. kenapa Bu Leli tega sih ngomong kayak gitu di depan suami Bu Leli sendiri? Udahlah, sekarang nggak apa-apa. Kalian boleh ketawa. Kalian boleh menyepelekan semua yang saya omongin. Kalian boleh ngeremehin semua yang saya omongin. Kalian boleh juga nggak percaya. Tapi bentar lagi saya bakalan ngebuktikan kalau omongan saya itu nggak salah. Dan kamu bakalan menyesal, Lel. Aku kerja banting tulang, kerja buat nafkahin kamu, kerja buat bikin kamu bahagia, bahkan tanpa sepengetahuan kamu. Tapi balasan kamu begini sama aku, kamu bakalan jadi istri yang durhaka, Lel. Kalau kamu emang mau membuktikan sesuatu, kenapa nggak sekarang aja? Bu, saya jamin, saya yang akan jamin kalau Pak Bagas ini adalah orang sukses, orang ternama. Aku bakalan membuktikan, Lel. Ya, tapi kita tunggu dulu. Ya, mobilnya masih diambil sama sopirnya Bu Sinta. Mobilnya masih nyewa. Nah, iya. Jangan-jangan kamu ngutang lagi nggak langsung bayar. Makanya yang Iya. punya perusahaan rental itu nggak Mungkin langsung masih- mengasihkan mobilnya. Mungkin masih proses tawar-menawar, Mas. Oh iya. STNK mobil gak bisa dibohongin. Nanti kita lihat aja atas nama siapa. Kalau memang benar atas nama aku, dan masih banyak hal yang harus aku buktikan sama kamu, Lel. Ya, aku kan juga harus tahu kamu berhak nggak buat mendapatkan itu. Tapi aku rasa kamu nggak berhak karena sikap kamu udah begini. Kamu itu udah kayak orang paling kaya ya, sampai-sampai kamu harus menyamar dan harus memastikan aku berhak atau enggak buat ngedapetin semua itu. Kalau aku gak nyamar, aku gak bakalan tahu kelakuan kamu. Kamu tadi masih mau ngeyel kan? Jadi kalau seandainya ibu bilang Pak Bagas ini orang yang nggak bertanggung jawab, justru ibu salah. Selama ini Pak Bagas tahu tentang kelakuan ibu. Tapi Pak Bagas mesti mencari cara agar Pak Bagas betul-betul tidak salah sangka sama ibu. Tapi kita percuma menjelaskan sama istri gak berguna kayak dia. Apalagi selingkuhannya, aduh. Kayaknya yang lebih gak berguna nih kamu deh, Mas. Ibu salah. Justru laki-laki ini itu nggak ada apa-apanya sama suami ibu. Kamu nggak usah nunjuk-nunjuk pacar aku. Tapi itu semua fakta, Bu. Saya yakin kok ibu pasti bakal nangis dan memohon berlutut sama suami ibu sendiri. Kayaknya setelah ini saya harus nikahin Bu Sita langsung deh. Saya juga dari kemarin udah nyimpen Iya. perasaan saya udah lama, Bu. Karena saya juga udah nahan-nahan nih buat jaga kesetiaan saya sama istri Mas saya. Bagas, Tapi kalau tujuan awal kamu emang mau nikahin dia, kamu nggak perlu acting buat inilah itulah. Hey. Enggak, Bu. Maksud Pak Bagas bukan kayak gitu. Udahlah, terserah kamu menilai aku seperti apa, Lel. Tapi Kamu jangan itu sampai. kebanyakan drama hidupnya. Ya udah terserah kamu. Tapi kamu jangan sampai menyesal kalau aku emang beneran nikah sama dia. Aku gak peduli, Lel. Kamu mau seperti apapun sekarang sama aku udah gak peduli. Yang jelas sekarang aku cuma pengen bikin kamu menyesal seumur hidup, Lel. Karena kamu udah nyanyiakan laki-laki yang udah jelas-jelas berjuang buat kamu. Ya, oke. Ini dia mobilnya. Alah, kalau mobil orang nggak usah kamu ngaku-ngaku deh, Mas. Ya, kita lihat aja ntar lagi. Paling juga mobil rental. Aku bakalan ngebuktikan semua omongan aku. Paling juga sekongkol sama temennya. Ya, kita lihat aja. Aku bakalan tunjukin semuanya sama kamu, Lel. Oh, udah deh, Mas. Duh, maaf Bu. Kunci mobilnya. Saya kira tadi macet mobilnya Bu. Ternyata handgripnya nggak kuat kan Bu. Bisa kamu lihat? Aku gak pernah bohong, Lel. Mobil ini emang sengaja aku atas namakan kamu, Lel. Tapi ternyata kamu... Mas, tapi itu bukan. Kamu beneran, Mas? Sekarang lebih baik mobil ini aku kasihkan sama Sinta. Mas, Kamu gak berhak buat mendapatkan mobil seperti ini, Lel. Dan semua aset aku bakalan nikmatin bareng gini, sama Mas, Sinta. aku bisa jelasin semuanya dan orang ini juga aku bisa jelasin sama kamu. Yang penting kita pulang dulu sekarang. Ayo. Kamu ajakin aku pulang. Jangan harap kamu bisa pulang ke rumah itu lagi. Walaupun rumah itu kecil, tapi rumah itu berharga buat aku, Lel. Maksud kamu, aku diusir dari rumah ini? Ya iyalah, kalau kamu masih punya malu, mending kamu pergi deh. Dan aku Mas. udah gak mau berurusan sama kamu lagi, Lel. Tapi Mas, masalahnya di sini aku itu masih sah istri kamu, Mas. Hah? Masih saya istri aku ya? Kalau secara administrasi, kamu memang istri aku, Lel.
Tapi kalau secara kehidupan kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Apa masih pantas aku jadikan kamu sebagai istri? Udah jelas-jelas kamu mau senang-senang di rumah ini. Hah? Kamu bilang mau bersih-bersih rumah. Mau bersih-bersih rumah kakak kamu. Gini Mas, aku emang mau bersih-bersih rumah ini. Terus kenapa kamu harus ngajakin dia? Terus kamu bilang sayang dari tadi. Begini Mas. Hah? Terus kamu juga bilang pacarnya. Bukan Mas, dia itu bukan pacar aku. Dan tadi aku cuma... Bu Sinta, apa saya tadi salah dengar ya? Tapi saya juga dengar kok Pak Nah, kalau katanya ini. Berarti kuping saya masih belum budek. Tahu nggak? Kuping saya masih normal. Udah Lel. Semua perbuatan kamu harus tanggung jawab, Lel. Aku gak apa-apa, aku gak menikah sama kamu lagi. Aku gak jadi suami istri kamu. Kita gak jadi suami istri lagi. Mas, Kita udah gak cocok. Kamu udah gak cocok sama aku. Sebenarnya walaupun aku gak cocok dari kemarin, aku tetap memperjuangkan, Lel. Tapi emang gak ada kesempatan satu kali aja buat aku Mas. Lel, ini bukan pertama kali aku nemuin kamu selingkuh, Lel. Cuman aku diem. Dan bahkan demi ngejaga perasaan kamu, aku rela buat jadi tukang parkir. Tapi apa kamu pernah ngejaga perasaan aku? Enggak kan? Aku bener-bener. Terus kamu sampai dorong aku di depan selingkuhan kamu ini. Aku emang sengaja, Lel, jadi tukang parkir begini. Biar aku tahu kelakuan istri aku yang udah kurang ajar sama aku. Kamu bisanya main belakang. Kalau kamu memang gak suka sama aku, harusnya kamu terus terang, Lel, sama aku. Kamu tinggal bilang aja, aku gak suka sama kamu, gak bisa nerima kehidupan ini, kita cerai. Itu lebih baik daripada kamu harus berkhianat di belakang aku. Kepercayaan tuh penting banget, Lel. Kalau kamu udah gak bisa dikasih kepercayaan, orang lain juga bakalan meragukan sama kamu. Kamu seterusnya gak bakalan bisa dipercaya. Baik dalam pekerjaan atau dalam hal yang lain. Ya, Sama suami kamu aja kamu berkhianat, apalagi sama orang lain. aku minta maaf Mas sama kamu. Apa dengan kata maaf, semua keadaan dapat berubah. Tapi aku masih belum sempat masuk ke rumah kakak. Sekarang, ya oke, sekarang kamu belum sempat masuk ke sini. Tapi dari kemarin, kamu ngapain aja? Aku kan nggak tahu, Lel. Aku nggak 24 jam bareng sama kamu. Aku kerja cari uang. Tapi kamu malah seneng-seneng sama orang lain. Aku heran, taruh mana sih pikiran kamu, Lel? Aku masih kurang apa sama kamu? Karyawan aku cantik-cantik. Karyawan aku baik-baik. Tapi aku ngejaga semua itu, Lel. Cuma buat kamu. Kalau kamu terus-terusan begini, aku gak sudi jadi suami kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Enggak, aku pokoknya mau memperbaiki rumah tangga kita Mas. Ya udah, Ayo. aku bakalan ngajakin Cinta nikah di depan kamu. Dan sekarang aku udah boleh ngajakin kamu nikah. Karena dari kemarin udah nahan perasaan aku sama kamu. Dan aku harus menikah sama kamu. Biar aku gak pikiran sama perempuan gak guna ini. Kamu mau gak? Udah tinggal jawab iya atau enggak. Tapi Udahlah, sekarang jawab iya apa enggak. Ya udah, sekarang kita pergi dan aku mau bilang terima kasih semua perlakuan kamu sama aku. Enggak, Mas Bagas. Ayo Pak Romi. Tuh, Mas. Udah. Ngapain kamu pertahanin? Mas. Mending kamu sudah berjanji untuk setia sama aku. Katanya kamu mau cerain dia. Tapi kalau sekarang Mas Bagas itu kayaknya lebih unggul daripada kamu. Lel, aku sudah memperjuangin diri kamu. Apapun yang kamu mau, sudah aku kasih. Atau jangan-jangan aku bakal bernasib sama seperti orang itu. Mas. Hah? Ketika aku nanti memberikan semuanya, aset yang aku punya kepada kamu, terus kamu mau cari laki-laki lain. Begitu maksud kamu? Ya, masalahnya Mas Bagas itu beli mobil itu buat aku. Dan kartunya tadi itu atas nama aku, Mas. Udahlah, kamu nggak usah mempermasalahkan masalah mobil. Kalau kamu memang setia sama aku bisa ngasih mobil yang lebih mewah daripada itu. Enggak, aku nggak mau. Pokoknya aku akan tetap kejar Mas Bagas. Oh, cukup tahu aja kalau karakter yang ada di pikiran kamu itu hanya materi. Namanya juga perempuan, ya wajar dong. Cuma kamunya aja yang gak terima kalau akunya matre. Matre sih matre, nggak apa-apa. Asal kalau mau setia itu nggak apa-apa. Aku bisa aja ya setia sama kamu. Asalkan kamu bisa mengimbangi perlakuan yang Mas Bagas kasih ke aku. Maaf, Kamu bisa beliin mobil. aku nggak bisa. Ya, Karena aku yakin setelah aku punya segalanya, yang jelas aku bakal bernasib sama seperti itu. Aku yakin itu. Kamu itu nggak bisa dirubah. Ya, Itu sudah karena melekat di itu pikiran kamu. Namanya kamu gak mampu. Kamu gak mampu buat memperlakukan aku selayaknya aku ratu. Jadi udah deh. Pokoknya dari sekarang aku udah gak mau hubungan sama kamu lagi.
Ya terserah kamu aja. Aku juga ngerasa nggak begitu yakin sama kamu. Sebenarnya aku itu cuman pengen ngemanfaatin kamu. Cuman kamunya aja yang ngerasa. Ngemanfaatin aku. Justru di sini yang mau dimanfaatin itu kamu. Karena aku tahu kamu punya segalanya. Tapi sayangnya endingnya kok malah Mas Bagas yang punya segalanya. Kamu malah dibawa Mas Bagas. Tapi nyatanya sekarang dia sudah milik orang lain, bukan milik kamu lagi. Aku bisa aja yang ngejar Mas Bagas. Salah, coba aja. Tapi aku ditahan sama kamu tadi. Kamu tahu nggak, kertas itu yang awalnya nggak apa-apa, ketika kamu kasih kecewaan, kamu remek begini, apakah bisa kembali lagi? Nggak. Alah, udahlah. Kamu nggak usah sok peribahasa. Muka kamu tuh kusut. Emang muka kamu nggak kusut? Hah? Aduh, udah deh. Pokoknya aku nggak mau ketemu lagi sama cowok modelan kayak kamu. Apa? Aku juga gak mau ketemu sama cewek yang modelan seperti kamu. Ya udah, mending sekarang kamu pergi aja dari sini. Emang gini bukan milik kamu juga, ini kamu punya kakak kamu. Jadi kamu gak berhak ngusir-ngusir aku. Udahlah, pokoknya dari sekarang kamu nggak usah lagi gangguin aku, nggak usah lagi kamu kirim pesan ke aku. Aku udah mau blok semua sosial media kamu. Oke, nggak jadi masalah. Aku bakal cari wanita yang lebih cantik daripada kamu. Udah, sana pergi. Aku ini tampan, jadi aku bisa memiliki wanita yang aku mau. Yang ngeselin banget jadi orang. Sekarang aku mau ngejar Mas Bagas aja.